Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece chapter 1127 yang memulai petualangan Luffy dan sebagian krunya di negeri Elbaf. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Pertualangan di Negeri Misterius. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan perjalanan Yamato menjelajahi negeri Wano yang memasuki volume ke-15. Yang mana kali ini Yamato bertemu dengan Inu Arashi di pantai yang ternyata kini telah menjabat sebagai Daimyo Kuri. Namun, Inu Arashi juga sedang dibuat pusing dengan kasus banyaknya laporan orang-orang menghilang secara misterius. Nah, One Piece chapter 1127 dimulai di negeri Elbaf, di sebuah desa raksasa yang rumahnya juga terbuat dari balok-balok seperti Lego. Para raksasa berbicara tentang kilapan api yang tiba-tiba muncul di hutan. Mereka pergi untuk memadamkan api agar tidak merusak pohon yang derasil atau pohon keramat. Kita melihat para raksasa terkejut karena ada lebah raksasa yang jatuh dari langit, seperti diserang sesuatu. Raksasa lain berbicara tentang sesuatu yang terjadi di hutan. Menurut orang-orang di hutan, suara gemuruh barusan adalah suara telinga dewa yang jatuh ke tanah. Lalu rekannya membantah jika itu tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi sesuatu pada kelinci sebesar itu? Lalu cerita beralih ke sebuah kastil Big Stain. Kastil yang mirip dengan Lego tempat Nami berada. Semua kastil terbuat dari balok-balok mirip Lego. Bahkan pepohonan di sekelilingnya juga terbentuk dari Lego. Sepertinya kastil ini berada di dalam hutan. Karena dari adegan yang sama kita bisa melihat pohon keramat yang derasil yang berada tidak jauh dari kastil. Nah, setelah Nami tersadar, ia dikejutkan dengan lebah raksasa yang akan menyerangnya tadi. Tapi Nami dengan cepat mengeluarkan Zeus untuk mengalahkan lebah tersebut. Dan hanya dengan sekali serangan petir membuat lebah tersebut mampu dikalahkan. Nah, tak hanya Nami yang bingung, Zeus juga bertanya kepada Nami di mana mereka berada. Nami sambil menangis mengatakan bahwa ia tidak tahu. Yang ia ingat terakhir kali adalah mereka berada di kapal raksasa. Lalu Nami berteriak memanggil Luffy dan lainnya untuk meminta pertolongan. Nami berkata, "Aku sudah gila, aku tidak ingat apapun dengan jelas. Di mana tempat ini? Apa aku sedang bermimpi?" Lalu Nami melihat sesuatu di ujung lorong dan kemudian ia mendengar suara Usopp memanggilnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Nami langsung berlari ke sana, tetapi ia tersandung oleh salah satu balok Lego dan seekor landak raksasa mulai menyerangnya. Ketika Nami bangun, ia melihat landak raksasa di depannya yang membuat Nami sangat ketakutan dan memasang wajah sangat aneh. Kemudian Nami berlari menjauh dari landak. Ketika dia mencoba melarikan diri, Nami melihat Usopp diserang oleh seekor kucing raksasa yang memakai mahkota di kepalanya. Usopp juga memakai pakaian Viking dan dihiasi dengan jenggot palsu. Jadi Nami dan Usopp akhirnya melarikan diri bersama dari serangan landak dan juga kucing raksasa di sebuah halaman di tengah kastil. Namun Nami dan Usopp memutuskan bahwa mereka harus menghadapi makhluk raksasa itu karena mereka tahu percuma saja melarikan diri karena ukuran mereka yang sangat besar dan akan mudah untuk mengejarnya. Jadi Nami dan Zeus menyerang landak dengan serangan petir dan mampu mengalahkannya. Sayangnya landak raksasa jatuh di atas kepala kucing raksasa dan kucing pun tersengat listrik. Yang tentunya membuat kucing raksasa menatap dengan marah ke arah Nami dan juga Usopp yang mereka berdua lagi-lagi dibuat sangat ketakutan. Saat mereka melarikan diri lagi, Nami bertanya kepada Usopp apakah dia memiliki informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi saat ini. Ternyata Usopp juga tidak mengetahui apa-apa karena saat ia membuka matanya dari mabuk berat, ia sudah berada di tempat ini. Menurut Usopp ini sangatlah aneh karena sebelumnya ia masih berada di dalam kapal raksasa. Dan setelah mabuk berat ia tertidur. Nami langsung menjawab bahwa salah satu raksasa sebelumnya telah menjelaskan jika miras ini sangatlah kuat. Jika minum dengan cukup banyak akan menyebabkan halusinasi. Lantas Nami dan Usopp berhenti karena mereka sampai di sebuah balkon.
Usopp menghadapi kucing raksasa karena dia berpikir itu hanya halusinasi. Namun ternyata kucing raksasa itu nyata dan Usopp diserang hingga terlempar cukup tinggi. Lalu anehnya tiba-tiba kucing raksasa itu berubah menjadi singa besar dan akan menyerang mereka sekali lagi. Nami menangis sambil menggunakan tubuh Usopp sebagai perisai. Tapi di saat-saat genting ini 3 orang datang. Ya, mereka adalah Luffy yang menggunakan Gear Force, lalu Sanji menggunakan tendangan apinya yang mana ia sangat marah karena telah membuat orang yang sangat ia cintai sampai menangis. Dan kemudian Zoro yang menggunakan serangan jurus 3 pedangnya. Nah, di halaman ganda, Luffy, Zoro, dan juga Sanji melakukan serangan combo untuk menghajar singa raksasa. Dan benar saja, hanya dalam sekali serangan saja membuat singa raksasa langsung tumbang. Dan kemudian ia kembali ke dalam wujud seekor kucing. Di chapter ini diperlihatkan jika Luffy, Zoro, dan juga Sanji mengenakan pakaian dan jubah Viking. Luffy mengenakan helm dengan tanduk panjang dan kapak di punggungnya. Zoro mengenakan topeng di matanya, terlihat seperti kacamata ski. Dan Sanji mengenakan pedang di punggungnya yang sama seperti Nami. Setelah singa raksasa tersebut dikalahkan, Zoro kaget bagaimana bisa ia berubah ke dalam wujud kucing. Sedangkan Sanji tidak memperdulikan hal itu, yang ia pedulikan hanyalah Nami. Nami berkata, "Sanji, aku sangat takut, Usopp bahkan mati." Dan tiba-tiba Usopp terbangun dan berkata, "Aku masih hidup, sialan kau, aku akan membalasnya karena telah menggunakan tubuhku sebagai perisai." Di halaman ganda terakhir yang luar biasa dari bab ini, Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan juga Sanji dipertemukan kembali di halaman belakang kastil. Kita dapat melihat lagi pohon besar di kejauhan. Mungkin pohon yang berhasil. Kita mengetahui bahwa Luffy, Zoro, dan juga Sanji adalah orang-orang yang mengalahkan lebah raksasa dan kelinci dewa telinga. Di awal chapter tadi, Luffy mengatakan kelinci panggang yang kita makan tadi sangat lezat. Jika ada yang lebih besar lagi di sekitar sini, aku akan menghajar mereka semua jika rasanya enak. Lalu Zoro mengatakan bahwa kita harus mencari laut dan kapal kita dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kru kita sekarang. Sanji kemudian berkata, karena kita sedang membahas tentang makanan, lebah dan sarangnya yang baru saja kamu terbangkan, mereka adalah sumber nutrisi yang sangat bagus. Bahkan madunya kini ada yang dikemas dalam wadah yang siapapun bisa mencicipinya. Madunya dijamin asli dan banyak khasiatnya. Untuk harga yang termurah, linknya sudah kami sematkan di dalam kolom komentar. Nah, Nami sambil menangis heran kepada Luffy, Zoro, dan juga Sanji, bagaimana bisa mereka sudah terbiasa dengan situasi di tempat ini. Apakah mereka sudah tahu semua apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.